Ya. Nah, sebelum masuk ke siklus SDM dan penggajian, silahkan ada yang ingin ditanyakan atau soal yang tadi perlu dibahas lagi. Perlu dibahas juga. Coba kita lihat aja deh ya. Iya. Kita lihat saja. Bentar. Oke, ini pertanyaannya. Pertanyaan yang paling sedikit dijawab ini. Nah, baru 4 ya. Belum selesai ya? Ada yang belum selesai ngerjain ya? Sedikit sekali. Attempts 37. Selected 4. Oh, ini accepted answer ya. Oh, pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Ya, jawabannya benar ya. Factory overhead. Kok nggak ada yang jawab yang benar? Ternyata iya ya. Tadi jawabannya pakai bahasa Inggris ya. Biaya overhead benar. Biaya overhead. Biaya overhead. Jawabannya biaya overhead. Manufacturing overhead atau overhead? Nggak ada Alhamdulillah. yang oke ya, nggak ada yang di ini ya. Nggak ada yang perlu dibahas lah itu overhead. Nah, itu contoh nanti bentuk isian ya. Contoh bentuk isian. Karena tidak ada lagi menjodohkan, diganti dengan isian. Jadi siap-siap dengan istilah-istilah seperti itu ya. Oke, untuk yang berikutnya ini juga, oh ini karena bahasa Inggris juga ya. Jawabannya cost driver. Ya, banyak yang benar. Ya, jawabannya cost driver. Oke. Cost driver. Ya, semua pemicu ya yang terkait dengan biaya. Jangan terpengaruh dengan yang lain ya, semisal nilainya dan sebagainya, tapi cost driver itu lebih ke penyebab utama ya, penyebab yang terkait langsung dengan biaya, semisal variasi produk kah, atau banyak hal lain sebagainya ya yang terkait dengan itu. Baik, betul semua. Jadi untuk kesian saya pikir, Kak pikir nggak ada masalah ya. Ini juga nilainya bagus, kecuali nanti kita coba nih. Oke, 38,5. Oke. Oke. Ini dia. Yang jadi kesulitan apa ya? Di sini. Silakan. Kalau kita lihat di Halo? Ada yang mungkin ditanyakan terkait dengan soal ini? Hmm? Ada yang ditanyakan? Masih ingat MRP 2 kan? Siapa yang ingin jawab MRP 2 itu apa? ini dengar suara Kak Ferry kan ya? MRP 2 itu apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Skala prioritas. MRP singkatan apa sih ya?
Manufacturing research planning, Kak. Ya, manufacturing resource planning ya, resource planning. Oke. Apa artinya, maknanya? Ini salah satu metode kan ya? Ya. Menyeimbangkan produksi, Kak. Dia termasuk pull atau yang push? Push. Nggak tahu, Kak. Gimana? Yang Termasuk yang push atau yang pull? push. Yang push, Kak. Ya, push, benar, push. Artinya dia akan mendorong produksinya disesuaikan dengan forecasted sales-nya gitu kan. Jadi MRP2 ini berusaha untuk memenuhi target penjualan. Jadi produksinya ya ikutin target penjualannya. Maka dia terkategori push method ya. Nah, terkait dengan push method tadi, kira-kira perusahaan mana yang akan memenuhi itu? Ya. Apakah toner cartridge ataukah toys based ya? Atau semua ini cocok? Kalau jawabannya udah tahu ya, jawabannya A ya, jawabannya A. Kenapa jawabannya A? Kenapa jawabannya A? Kenapa nggak B? Kenapa nggak C? Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kenapa yang A? Karena dia itu basisnya apa ya, bentuk utamanya itu sama-sama susu, cuman dia itu nanti akan ditentukan prioritasnya itu untuk bikin yang whole milk, 2% milk atau yang skim gitu. Makanya dia tentukan prioritasnya mungkin dengan kebijakan perusahaan gitu. Gitu ya. Kenapa kira-kira itu? Kenapa ada different grades of milk? Kenapa nggak toner? Kenapa nggak toys base? Karena kalau toner cartridge for laser printer, kalau menurut saya itu toner pabrikan laser printer itu pasti dia cuman produksi yang untuk laser, karena itu sudah dispesifikkan toner cartridge untuk laser printer. Terus kalau yang toys based on a new movie itu memang biasanya kalau perusahaan produksi mainan itu memang cari yang terupdate gitu. Jadi apa yang diinginkan anak-anak itu banyak yang dari film gitu. Kalau menurut saya gitu, Kak. Makanya jadi itu sudah otomatis terupdate gitu. Tujuan mereka mau produksi yang model apa, model gimana. Cuman kalau susu ini kan selalu continue itu aja, tapi skala prioritasnya yang dibedakan gitu. Iya. Ya. Oke. Jadi untuk yang MRP2 itu manufacturing resource planning the second gitu ya. Dia kan push ya. Push itu kan istilahnya dia tetap produksi aja gitu ya sampai memenuhi target penjualan. Misalnya ya, target penjualan bilang 1.000 nih bakalan habis gitu ya. Ya, dia akan memenuhi 1.000 itu gitu kan. Untuk kemudian karena kan agak susah tuh kalau misalnya dia baru produksi lagi atau apa itu kan agak lama ya. Nah, yang kedua karena dia daily needs gitu ya, daily needs. Artinya ya orang pasti minum itu setiap hari gitu ya. Beda halnya dengan toner dengan toys. Kalau toner dengan toys itu kan sifatnya kalau toner itu kan ya kalau dia langsung habis, kalau nggak langsung dia tidak daily needs gitu kan. Tapi dia kan berdasarkan pemakaian dari si yang punya printer. Makanya biasanya dia tidak push ya, tidak memacu sebanyak mungkin produksi, tapi terbatas pada batch tertentu dengan jumlah tertentu. Ya misalnya pas waktu musim sekolah kah, pas musim apa, mungkin mereka akan tergantung siklus mereka ya, tergantung siklus mereka. Lalu kemudian untuk toys, dia kan based on a new movie gitu kan. Kalau movie-nya sudah selesai, orang sudah tidak mau lagi, pasti sudah akan down penjualannya gitu kan. Makanya kemungkinan besar dia tidak akan mempush sampai dengan target penjualan, tapi dia akan lihat apakah sudah ada titik jenuh dan titik penurunan, baru kemudian dia akan memperlambat proses itu. Jadi lebih tepatnya kalau yang toner dengan toys, dia lebih ke pull ya, lebih ke pull. Memperhatikan jumlah produksi yang bisa dilakukan sambil kemudian memantau. Tidak seperti
milk tadi ya, different grades of milk tadi, dia akan ya karena dia daily needs, orang butuh dan minum terus tiap hari, pasti ya kita harus sediakan stoknya, kalau enggak nanti akan terjadi kekosongan di market. Begitu ceritanya ya. Kalau kalau toys base kan cenderung misalnya udah habis di pasar misalnya, tapi karena orang masih suka, ya biasanya mereka akan pre-order lagi atau nungguin edisi berikutnya, jadi masih bisa. Tapi kalau susu, wah nggak ada sekali, dia bisa beralih ke susu yang lain gitu ya. Seperti itu. Oke ya, jadi MRP ini lebih melihat dari apakah dia daily needs atau tidak gitu. Dia mengejar ketersediaan di pasar. Beda halnya dengan yang tadi toys based dan toys based on dan toner itu lebih spesifik tergantung kebutuhan. Apalagi ini dibilangnya for laser printer di mana orang cenderung untuk lambat ya untuk menggunakannya gitu kan. Cenderung untuk ya tergantung kebutuhan banget. Beda halnya kalau misalnya dia inkjet ya, dia pasti ya lebih cepat untuk boros habis. Seperti itu. Oke. Berikutnya yang rendah berikutnya di sini ada manakah berikut ini yang merupakan cost driver? Tadi sudah tahu ya, cost driver adalah ya pemicu biaya lah, dalam pengertian bisa aktivitas, bisa kemudian jumlah dan seterusnya yang kemudian terjadi. Dan di sini adalah terkait dengan pemrosesan tagihan supplier. Pemrosesan tagihan supplier. Jadi di sini kan ada number of different parts, ada total price, ada number of supplier, ada number of purchases. Kalau number of different part, sejatinya dia nggak akan terlalu berpengaruh banyak ya. Karena kan number of different part, artinya berapa jumlah variasi dari barang. Ya, misalnya barang A, barang B, barang C, barang D. Tapi yang lebih menentukan kan bukan barang A, barang B, barang C, barang D. Yang lebih menentukan adalah berapa banyak jumlah yang akan dibeli. Dan itu akan sangat berpengaruh atau menjadi cost driver dari tagihan dari supplier. Bukan berapa jumlah variasi barangnya. Itu ya, jadi harus hati-hati nih. Tricky memang. Di soal-soal seperti ini memang tricky. Harus hati-hati ya teman-teman. Dan yang terakhir ya, yang di bawah 50% ada ini. Bagian manakah dari formula throughput? Ya, ini formula throughput bukan Kaveri ngarang-ngarang ya, ada di buku Romni ya. Jadi formula throughput ya, itu ada informasi di sana ya terkait dengan efisiensi ya, terkait dengan efisiensi, dan itu terkait erat kalau teman-teman baca kaitannya dengan produktif processing time, ada kali-kaliannya di sana di buku Romni ya. Jadi kalau ada dengar kata-kata throughput ya bukan Kaveri ngarang ya. Itu memang kenyataannya ada. Baik, untuk yang pertanyaan lain, Kaveri kayaknya nggak perlu bahas karena nilainya di atas 50%. Ya, 63, 65, 69, 71, 76, 84. Kecuali ada yang ingin bertanya atau berargumen. Silakan. Cukup? Boleh tanya yang move ticket itu nggak, Kak? Oke, move ticket bagaimana dengan move ticket? Ya. Move ticket adalah prosedur kontrol yang dirancang untuk move ticket sendiri, tahu nggak Dinda? Tadi apa sih, kayak kartu pengadaan atau apa ya? Saya lupa. Kalau dilihat di Romni, move ticket itu adalah dokumen yang Kartu mengidentifikasi pemindahan. ya transfer barang ya, dan kapan waktunya dia ditransfer, itu move ticket. Jadi istilahnya dia semacam ya, jangan dibayangkan move tiket berjalan ya, tiketnya nggak berjalan ya. Tapi dia dokumen transfer barang ya dari satu titik ke titik lain. Jadi berbicara tentang move ticket itu yang paling tepat yang mana kira-kira tadi? Ya jawabannya itu ya, theft of inventory. Kenapa theft of inventory? Ya ketika ada perpindahan kan jadi tahu, oh barangnya hilang nih,
Orang kira mungkin barangnya hilang, tapi padahal pindah, gitu ya. Jadi semacam alat kontrol. Apabila nanti terjadi kehilangan atau siapa yang memindahkan atau siapa, itu yang kemudian bisa menjadi catatan. Beda halnya kalau tidak ada move ticket, tidak ada dokumen yang melatar belakangi tadi, ya perpindahan barang tadi, pasti orang akan curiga. Oh ini barangnya kemana? Siapa yang melakukan? Gak ada yang tahu, gitu ya. Tapi karena adanya move ticket, kita jadi tahu dia ditransfer kemana, oleh siapa, dan waktunya kapan. Demikian. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? KF. Iya, silakan, Vicky. Kalau yang tadi tuh, yang move ticket itu dia terhadap material sama inventory, apa sama aja? Oke, apa bedanya material sama inventory? Vicky Kan memahami material- material dengan inventory apa? Iya kan material bahan bakunya yang belum diolah. Kalau inventory yang udah jadinya kan barang jadi. Iya, kedua-duanya bisa, Vicky. Karena kedua-duanya kan ada dalam gudang ya. Ada dalam Iya. gudang. Jadi kalau misalnya nanti ketemu dengan hal seperti ini, sepanjang dia merupakan barang-barang kebutuhan dari perusahaan, baik barang jadi maupun supplies gitu ya, atau material yang dibutuhkan dalam rangka manufacturing, itu juga wajib untuk dilakukan proses penjagaan yang sama. Itu. Jadi bahasanya seperti itu ya. Jadi baik material maupun inventory sama-sama perlu dijaga dan sama-sama perlu punya move ticket atau dokumen-dokumen yang lain untuk menjaga itu ya. Seperti authorization, kartu pengenal ya. Kemudian ada ya nggak intinya gini, teman-teman kalau misalnya ini ada di soal Bahasa Indonesia, teman-teman pakai aja misalnya kartu stok barang gitu ya. Atau daftar inventaris barang gitu ya, atau daftar inventaris ruangan atau pakai aja bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya keluarnya di soal isian, nah itu teman-teman mungkin yang rumit ya. Teman-teman harus bisa jawab. Ya, misalnya dokumen terkait dengan transfer barang antar satu tempat ke tempat lain yang menunjukkan waktu dan siapa yang melakukannya dikenal dengan istilah, itu teman-teman harus jawab yang benar gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau bahasa Inggris juga harus benar-benar bahasa Inggris ya, move ticket gitu ya. Ya, seperti itulah. Itu harus hati-hati di isian nanti ya. Kemungkinan. Jadi teman-teman saran Kak Ferry baca terminologi-terminologi yang ada setidaknya sekali lewat lah. Setidaknya sekali lewat baca itu. Ada lagi selain Vicky? Selain Dinda? Cukup? Oke, cukup? Oke, cukup. Ya. Sudah 7:09. Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, seperti penugasan kedua, kita akan sama-sama ikuti. Teknisnya teman-teman boleh pakai share screen, silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Waktu dihitung nanti setelah Kak Ferry persilakan 3, 2, 1. Tapi yang pasti teman-teman Kak Ferry minta untuk memperkenalkan dulu siapa anggota timnya gitu ya. Dan kemudian nanti Kak Ferry catat nilainya. Paling Kak Ferry hanya tulis tim 1, tim 2, tim 3 gitu ya. Nanti sebagai hasil di akhir. Terserah ya mau pakai share screen boleh. Jadi share screen tidak masuk hitungan, disiapkan dulu share screen-nya, bilang dulu Kak saya mau pakai share screen atau tidak pakai share screen disilakan. Waktunya 3 menit sekali lagi. Kalau lewat dari 3 menit, mohon maaf ada pengurangan nilai 5. Jadi nilai maksimal 100 ya. Dihitung dari mana Kak Ferry? Dihitung dari argumen ketepatan jawaban. Ada 2 pertanyaan yang diajukan ya. Enggak 2, ya bisa dijadikan satu jawaban sih ya. Ya ada 2 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, kenapa sih akuntan itu wajib berperan dalam desain produk ya? Berpartisipasi dalam desain produk. Kenapa sih harus wajib seperti itu? Yang kedua, perspektif apa yang membedakan dari seorang akuntan dengan seorang desainer atau seorang manufacturing manager ya, production manager, seperti apa perbedaannya? Itu yang perlu dijelaskan oleh teman-teman. Baik, siapa yang mulai pertama? Atau di sini sudah ada, kalau disuruh siapa yang mulai pertama mungkin nggak ada yang mau ya? Ada Kak. Oh udah ada. Siapa yang mulai pertama? Kelompok 6. Oh udah di itu ya, udah dipilih ya? Siapa pertama, kedua, ketiga gitu? Enggak, belum Kak. Oh, belum. Oh. Saya belum memutuskan. Oh, kelompok pertama adalah kelompok 6. Oke.
Iya, Silakan mau pakai share screen tidak? Disiapkan kalau kayaknya pakai. nggak usah ya Kak ya. Nggak usah Oke, share nggak screen. usah. Oke, silakan. Sebentar, saya Oh, siapkan. Belum. tapi nggak apa-apa sih Kak. Hah? Tapi Apanya? nggak apa-apa pakai share screen aja. Monggo, silakan disiapkan. Silakan disiapkan. Disiapkan dulu. Sudah? Udah disiapkan belum? Sebentar. Oke. Halo, tes. Loh, Ya, nggak bisa. silakan. Dari Ya, HP nggak belum bisa. nampak gambarnya. Iya, Belum nggak nampak jadi, Kak. gambarnya? Heeh. Nggak Nggak jadi? jadi, Kak. Susah Oh, dari nggak HP. jadi. Siap. Bung Kalau apa nggak tuh, jadi. Jadi sebenarnya jadi. Nggak jadi ya? Nggak jadi ya? Iya. Oke, Iya, kalau nggak jadi, dari Kak Ferry tampakkan aja ininya. Oke, ini. Siap ya? Waktu dimulai dari ya, sekarang. ya. Jadi saya dari perwakilan kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Agis Nuprinata absen 2, Bagus absen 9, Novi absen 25, terus Sevilla absen 36, Tasya 37, dan Vicky 39. Dengan pertanyaan, why should accountants participate in product design? What insight about cost can accountant contribute that differ from the perspective of purchasing managers and engineers? Oke, Jadi siap ya? untuk Waktu dimulai dari sekarang. siap. Untuk opini yang pertama, jawaban atas pertanyaan pertama yaitu akuntan itu akan memilih produk desain yang akan mempengaruhi cost yang akan timbul sebagai hasil dari proses manufaktur produk tersebut, sehingga pilihan produk desain yang berbeda akan menimbulkan efek yang berbeda di laporan keuangan. Kemudian untuk yang kedua tadi, insight about cost can accountant contribute, itu adalah saat akuntan yang ikut dalam pemilihan bahan baku, itu pemilihan bahan baku akan disesuaikan dengan outcome yang diharapkan, serta lebih menyesuaikan budget. Jadi, bukan hanya meminimalisir cost yang akan terjadi, tetapi juga menjadikan pemilihan bahan baku ini akan menjadi proporsional dengan target perusahaan. Maksudnya dari yang kedua ini adalah bukan hanya meminimalisasi cost, kita semua tahu di sini bahwa tujuan ekonomi adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari biaya yang bisa kita bayangkan. Opini kedua ini adalah seperti pada pabrik kursi plastik. Mungkin kita mengenal kursi plastik merek Dolphin dengan kursi plastik yang biasa dijual oleh mamang-mamang di pasar, pasti akan berbeda outcome-nya, produksinya, dan juga target penjualan, serta sasaran siapa yang akan ditawarkan penjualan tersebut. Maka dari itu, pemilihan bahan baku ini akan disesuaikan dengan outcome apabila akuntan bekerja ikut mengambil andil dalam pemilihan bahan baku itu, yang akan tidak hanya meminimalisasi cost, tetapi juga menjadi proporsional dengan target perusahaan. Karena apa? Karena apabila tidak proporsional, ada juga resiko biaya tambahan yang seharusnya dapat dihindari, tetapi malah akan terjadi, sehingga contoh tambahan biaya bisa terjadi itu adalah seperti cacat produksi atau scrap yang terlalu besar dan macam-macamnya. Mungkin itu saja dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cocok 25 detik tersisa. Tim kedua, silakan. Ya, Kak. Kami, Pak. Saya, Kak. Iya, Pak. Jangan berebutan dong. Kelompok 2, Pak. Kelompok 3. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3, Kak. Tadi udah dulu, Jangan diputuskan, Kak. 3 dulu, Kak, tadi. Gini aja deh, sesuai dengan urutan. Oke, sesuai dengan urutan aja lah ya. Oke, kelompok 1, silakan. Monggo. Ya, kelompok 2, Pak.
Katanya, kelompok 1 nggak ada? Ada, Ada, Kak. Pak. Ada, Pak. Ada, Kak. Kelompok 1 mau lewat? Enggak, Kak. Bisa, siap. Enggak. Ada Oke, kok. kelompok 1 dulu. Oke, silakan kelompok 1. Siapa jadi juru bicaranya? Juru bicara Laili Devinka K16, Kak. Laili Devinka. Oke. Nanti timnya disebutkan dulu, timnya siapa saja? Ya, timnya ada Adinda Putri Nabila, Hmm, Anissa Terus? Farah Pratiwi, ya. Iga Dipta, Ya. Irawan, Ya. Nailu, Pak. Oke. Pakai share screen? Enggak, Kak. Takutnya Enggak. lama dan kendala. Oke. Siap ya? Sudah siap? Ya, siap. Oke, waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Jadi kita akan membahas tentang mengapa para akuntan harus berpartisipasi dalam desain produk dan pandangan mengenai biaya apakah yang dapat dikontribusikan oleh para akuntan dalam membedakan dari perspektif manajer pembelian dan para insinyur. Nah, jadi ini ada keterkaitannya antara accountants, purchasing manager, and also engineer for design product. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Desain produk berkaitan dengan merancang produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas suatu produk. Nah, akuntan dapat menambah nilai bagi tim produksi desain dengan menggunakan keahlian mereka untuk membantu melacak dan meminimalkan biaya. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan desain produk yang buruk, itu akan meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Hal ini akan menghasilkan proses produksi yang tidak efisien. Produk yang dirancang dengan buruk juga cenderung menghasilkan biaya garansi dan perbaikan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, untuk mengurangi ancaman ini, akuntan harus berpartisipasi dalam kegiatan desain produk karena 65% hingga 80% dari biaya produk ditentukan pada tahap proses produksi ini. Nah, akuntan itu dapat menganalisis bagaimana penggunaan komponen alternatif dan perubahan pada proses produksi. Selain itu juga, akuntan dapat menggunakan informasi dari siklus penghasilan tentang perbaikan dan biaya garansi yang terkait dengan produk untuk mengidentifikasi apa sih penyebab utama kegagalan produk, dan yang terpenting adalah menyarankan peluang untuk mendesain ulang produk demi meningkatkan kualitas. Jadi, pada intinya akuntan itu memberikan perspektif yang berbeda dari engineers dan purchasing manager tentunya, karena memiliki skill dan pengetahuan untuk menganalisis dan memperkirakan biaya yang berbeda yang tidak dimiliki oleh engineers maupun purchasing manager. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 20 detik tersisa. Bagus sekali. Tim kelompok kedua, silakan. Iya, kelompok 2, Pak. Iya, kelompok 2. Share screen, Pak. Oh, mau share screen. Oke, Iya. sebentar. Kalau share screen, waktunya diperhatikan sendiri ya, karena kan nggak bisa double-double. Ya, silakan share screen. Ya, sudah tampak. Iya, mantap sekali. Waktunya tetap sama ya meskipun share screen ya. Ya. Oke. Iya, Pak. Sudah. Perkenalan Siapa anggota izinnya? dulu ya, Pak. Iya, betul. Silakan. Nama? Juru bicara kelompok 2, Grace Sarah, Pak. Grace Sarah. Baik. Dengan anggota kelompok ada Angel, Grace, Siap. Jose, Panji, Retno, Sekar, dan Febrilda Ayu. Oke. Sudah siap? Siap, Pak. Baik, waktu dimulai dari sekarang. Pertanyaan kelompok,
Why should accountants participate in product design? What insights about costs and accountants contribute that differ from the perspective of purchasing managers and engineers? Dari pertanyaan tersebut, perlu kita ketahui, product design merupakan kegiatan merancang produk yang memenuhi persyaratan pelanggan, baik kualitas, daya tahan, fungsionalitas, dan juga meminimalkan biaya. Di sini, accountant diperlukan dalam ahli untuk melacak dan dalam meminimalkan biaya. Lalu, menurut kelompok kami, peran akuntan dalam kegiatan produk desain yaitu yang pertama, mengumpulkan data masa lalu dan menggunakannya untuk memproyeksikan potensi garansi dan biaya perbaikannya. Yang kedua, peran akuntan dalam membantu menganalisis komponen yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen yang digunakan dalam banyak produk dan komponen yang unik. Yang ketiga, peran akuntan yaitu diharapkan dapat memberikan data biaya tentang produk-produk unik dan bertanya kepada teknisi apakah bagian-bagian itu dapat diganti dengan komponen yang digunakan pada produk lainnya. Dalam kegiatan ini, akuntan melakukan hal tersebut untuk mengurangi sejumlah biaya produk tidak langsung, terutama yang berkaitan dengan pembelian dan penyimpanan persediaan. Yang keempat, peran paling penting bagi akuntan yaitu memberikan perspektif yang berbeda dan mungkin memperhatikan hal-hal atau mempertanyakan asumsi yang diterima oleh insinyur dan desainer produk. Saya kira berikut 4 peran yang diambil oleh akuntan dalam produk desain. Terima kasih. Baik, sama-sama. 43 detik lagi. Ya, masih banyak waktunya. Baik, bagus sekali presentasinya. Terima kasih. Selanjutnya dengan kelompok ketiga. Silakan. Kelompok 3 bersedia atau mau dilengkap dulu? Bersedia, Kak. Bersedia, silakan. Kedengaran kan, Kak? Kedengeran? Terdengar. Terima kasih. Ya, pertama-tama kelompok kami, saya Eka Damayanti sebagai udah pakai pembicara, subscribe. absen 10. Siap. Ya, Eka Damayanti. Kenalkan nama timnya, boleh? Yang pertama ada Anastasia Beatrix Wine, absen 5. Ada Mahdar Al-Murdor, absen 18. Ada Muhammad Farhan Ismul Adom, absen 22. Rokfah Salsabila, absen 30. Sabrina Aisyah Junet, absen 32. Dan Salsabila Lolita Sari, absen 33. Baik. Sudah siap, Eka Damayanti? Halo, sudah siap? Udah mulai hitung mundur ya? Belum. Enggak, Oke, Kak Ferry tanya dulu, udah siap belum? Tarik napas dalam-dalam. Siap. Waktu dimulai 3 menit dari sekarang, silakan. Oke, pertanyaannya itu, kenapa akuntan dilibatkan dalam proses desain produk? Yang pertama itu karena akuntan akan menambah value suatu tim produksi dengan menggunakan keahlian mereka dalam hal tracking dan meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan. Yang kedua, akuntan dari masalahnya untuk memproyeksikan potensi terjadinya garansi dan biaya perbaikan. Yang ketiga, akuntan dapat membantu menganalisis dan mengidentifikasi komponen yang digunakan dalam mendesain sebuah produk, lalu kemudian memberikan usulan mengenai komponen alternatif yang tersedia dengan biaya yang lebih rendah tanpa mengurangi kualitas produk tersebut. Yang keempat,
Dengan keahlian yang dimiliki akuntan, mereka dapat membantu mengurangi indirect cost yang terjadi, terutama yang terkait dengan pembelian dan penyimpanan persediaan. Terkait yang nomor 2, jawabannya akuntan melihat biaya dengan perspektif yang berbeda dari para manajer dan perancang produk. Mereka juga memperhatikan hal-hal yang tidak diamati atau diabaikan oleh para manajer dan perancang produk. Seperti dia memastikan bahwa SIA telah dirancang untuk mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai biaya-biaya yang terkait dengan desain produk beserta alternatifnya. Juga memberikan data mengenai biaya jaminan dan perbaikan yang terkait untuk menghasilkan desain produk yang paling optimal. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Waktu tersisa 58 detik lagi. Cukup banyak. Baik, bagus. Kelompok berikutnya. Ya, Kak. Kelompok 4 ya? Iya, Kak. Udah kedengeran, Kak? Banget. Kak, aku nggak Oke. tahu caranya. Ini stop. Oh, bisa, Kak. Bikin apa? Nggak, tadi lupa caranya stop share screen-nya. Share screen-nya. Oh, keluar. Oh, stop. Oke. Oke, KF sebelum Iya. ini Jose masih di waiting room, tolong diterima. Terima kasih. Oh, udah udah masuk ya? Udah masuk ya. Oke. Oke, masuk. Kelompok 4 silakan. Iya benar ya. Oke, Kelompok 4. Nama? Juru bicara? Yang absen 27, Kak, Rahmat Alfaid. Nama kelompok Rahmat. Alfaid. Iya. Kelompok Alida, Atsila, Iya. Isnawati Fatin, Iya. terus Makrifatus Solikah, Iya. Maltri Nurgaheni, Iya. Muhammad Nur Bukhari Sinaga. Iya. Enggak. Oke, pakai share screen tidak? Enggak, Kak. Enggak. Oke. Silakan udah siap? Udah, Kak. Iya, waktu dimulai dari sekarang silakan. Mengapa akuntan berpartisipasi dalam desain produk? Wawasan apa tentang biaya yang dapat dikontribusi akuntan yang berbeda dari perspektif manajemen pembelian dan insinyur? Secara garis besar, akuntan berperan dalam memberikan informasi terkait biaya produksi, baik direct material, direct labor, maupun FOH, kepada bagian desain produk, yang nantinya akan berpengaruh ke harga produk tersebut. Informasi dari akuntan tersebut diharapkan dapat menunjukkan di mana berbagai desain dapat mempengaruhi suatu lini produk yang berkaitan. Dengan meningkatkan komponen bersama yang digunakan, anggaran yang ditimbulkan akan lebih efisien. Peran akuntan harus terlibat dalam desain produk juga dikarenakan 65 hingga 80% biaya produk ditentukan pada tahap proses produksi ini. Selain itu, kenapa akuntan harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan desain produk? Dikarenakan terdapat ancaman desain produk yang buruk meningkatkan biaya yang terjadi, seperti menggunakan terlalu banyak komponen ketika memproduksi suatu produk serupa akan meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan. Produk yang dirancang dengan buruk juga cenderung menghasilkan garansi dan biaya perbaikan. Oleh karena itu, peran akuntan dibutuhkan untuk mengendalikan ancaman tersebut. Wawasan terkait biaya dari perspektif seorang akuntan, yaitu bagaimana cara memaksimalkan profit perusahaan secara keseluruhan yang diperoleh dari analisis seluruh proses bisnis perusahaan dengan mengefisienkan anggaran, contohnya seperti penurunan COGM atau cost of production. Hal tersebut dimungkinkan karena akuntan memiliki data terkait seluruh rangkaian proses bisnis perusahaan, serta historis laporan keuangan perusahaan antar periode, sehingga memberikan wawasan terkait efisiensi biaya dalam memaksimalkan profit perusahaan. Nah, sedangkan seorang purchasing manager fokus pada beberapa banyak unit persediaan yang dibutuhkan, supaya stok persediaan tetap optimal dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Namun, perkiraan ini belum mempertimbangkan efisiensi biaya dan bagaimanakah kesinambungannya dengan bagian atau produk lainnya. Sedangkan engineer, secara umum mereka adalah seorang profesional yang menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menyelesaikan masalah. Mereka juga terlibat dalam desain produk, tetapi peran mereka lebih banyak dalam bidang pengembangan,
pengujian, proses produksi, dan perawatan. Sekian, Kak. Baik, terima kasih. 22 detik tersisa. Kelompok 4. Kelompok 5 sekarang, silakan. Iya, Kak. Share screen tidak? Tidak. Oke, bentar. Kelompok 5. Dengan siapa juru bicara? Juru bicaranya 2, Kak. Yang pertama saya sendiri, Mega Maudy absen 20. Dan yang Siap. kedua, Satria Andi Dwi Putra absen 34. Timnya? Berdua doang? Untuk timnya ada 6, Kak. Yang Iya, pertama silakan. ada Alvareza Yogi absen 4, ada Luisa Eklesia absen 17, Tania Pungki Hairunisa absen 28, Ruth Natalia absen 31. Iya. Oke. Sudah siap berdua? Insya Allah Sudah. Mega akan duluan. Siap. 3, 2, silakan dimulai. Oke, ada 2 pertanyaan pokok. Yang pertama, mengapa akuntan harus berpartisipasi dalam proses desain suatu produk? Dan yang kedua, apa yang membedakan peran akuntan dengan peran manajer produksi dan para desainer? Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Output dalam tahap desain produk itu kan ada 2, bill of material dan juga operation list. Nah, kalau kita lihat di DFD level 0, untuk menghasilkan output tersebut, proses desain produk itu mendapatkan input berupa cost dari proses cost accounting. Nah, cost accounting ini dilakukan oleh seorang akuntan. Maka dari itu, mengapa akuntan harus ikut terlibat dalam proses desain produk? Tentu saja, karena akuntan ini memiliki data-data mengenai biaya produk, bahan-bahannya, dan tentu saja akuntan sudah berpengalaman di bidang tersebut. Sehingga ia bisa memprediksikan kebutuhan-kebutuhan untuk membuat produk, apa saja yang bisa jadi bahan pertimbangan dari sisi cost dan benefitnya, dan akuntan ini dapat melakukan analisis biaya supaya mendapatkan cost yang minimal, sesuai dengan tujuan dari desain produk, yaitu menciptakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsi sekaligus meminimalkan biaya. Nah, untuk pertanyaan pokok yang kedua akan dijawab oleh Satria. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, saya akan jawab. Sudut pandang akuntan berbeda dengan manajer pembelian dan sudut pandang insinyur. Karena akuntan adalah kompas, penunjuk arah sekaligus jembatan yang mengarah kepada efisiensi, efektivitas, dan hasil optimal bagi suatu produk. Sudut pandang manajer pembelian adalah efisiensi, bagaimana mendapat bahan baku yang murah. Sementara insinyur, sudut pandangnya adalah efektivitas, bagaimana produk itu bisa efektif digunakan. Akuntan menjembatani keduanya, memberi arah kepada keduanya dalam proses desain, sehingga hasilnya tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga menghasilkan pendapatan yang optimal. Kalau tidak diberi arah, tidak dijembatani, maka akan terjadi seperti kerupuk kulit berbahan kulit sepatu, karena purchasing manajernya membeli kulit sepatu sebagai bahan baku, sementara kokinya tidak setuju, karena kulit sepatu bukan bahan baku yang tepat untuk kerupuk kulit. Terima kasih. Baik, terima kasih. 36 detik waktu tersisa. Kelompok 6, silakan. Sudah. Cuma ada 5 kelompok? Kan tadi kelompok 6, Agit Sinduprinata sudah di awal. Sudah 7 orang ya? Kelompok 1 malah. 1, 2, 3. Oh iya, sudah 6. Oke, 6 kali 6. Ya, sudah oke. Baik. Terima kasih semuanya sudah menyelesaikan semuanya terkait dengan menjawab pertanyaan pekan lalu ya. Sebentar, saya akan menilai dulu sedikit lagi. Apakah berdebar-debar? Baik, nilai sudah terinput semua. Semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi teman-teman sekalian.
Nanti Kak Ferry jelaskan kenapa Kak Ferry memberikan nilai tersebut. Sebentar, biar rapi. Oke, sudah rapi. Dan hasilnya adalah, ya, itu dia. Ada 94-94 untuk kelompok 1 dan yang tim pertama dan tim kedua, 95-95 untuk tim kedua dan ketiga, hampir mirip-mirip. Yang keempat dan kelima 100. Kenapa Kak Ferry beri nilai seperti itu? Yang pertama, untuk yang kelompok tampil pertama dan kedua, mengulangi statement di pertanyaan pertama untuk menjawab pertanyaan kedua. Dan juga kemudian untuk yang kelompok 2 dan 3 juga sama, mengulangi statement, cuma ada lebih baiknya lebih melihat dari sisi indirect cost, kemudian juga dari sisi Kak Ferry melihatnya dari sisi tampilan layar ya, tampilan layar itu menjadi keunggulan sedikit ya, slightly lah gitu. Nah, untuk jawaban yang sempurna tadi udah kelompok 4 dan kelompok 5. Di pertanyaan kedua terutama ya, fokus yang perspektif dari masing-masing itu dijelaskan dengan baik. Purchasing manager ya memang dia fokusnya akan membeli sesuai dengan ketepatan perintah gitu ya. Kalau namanya purchasing manager ya, purchasing manager adalah membeli sesuai dengan ketepatan perintah. Lalu kemudian untuk desainer dia akan fokus ke kualitas dan keindahan dari produk gitu ya. Jadi kalau dari sisi kualitas dan keindahan produk ya pasti desainer akan mau yang sebagus-bagusnya, betul tidak ya? Sedangkan untuk yang purchasing manager, bagaimana saya bisa membeli dengan harga yang semurah mungkin, ya untuk proses yang sama gitu, untuk kualitas yang sama. Itu kan tujuan dari purchasing. Nah, tadi dijawab dengan sangat baik oleh kelompok 4 dan 5. Tapi kalau boleh memilih ya, yang juara dari juaranya ini adalah kelompok 4 ya, Rahmat dan teman-teman. Agak slide kalau misalnya agak tipis saja sih. Kalau misalnya boleh dikurangi, kelompok 5 ini sebenarnya 99, tapi karena menjawab semuanya dengan baik ya tetap 100 gitu ya. Oke, jadi yang paling sempurna sebenarnya kelompok keempat ya, 100. Karena tadi Satria ada di contohnya Satria. Apa tadi kalau kerupuk kulit ketika dia beli ke kulit sepatu, makanya nggak bisa jadi kerupuk kulit. Ya nggak mungkin juga sih, nggak jauh-jauh amat. Itu saya nyontek FTV, Kak. Iya, tapi jauh-jauh banget deh. Oke, ya, oke, make reason ya, karena betul kan tadi purchasing manager sekedar diperintahkan ya, tapi nggak segitu-gitu amat lah ya. Kayaknya jauh banget, misalnya kerupuk kulit belinya kerupuk. Oke, maybe that's a joke gitu ya, nggak tahu juga sih. Oke, makanya Kak Ferry tetap kasih nilai 100 buat teman-teman yang kelompok kelima ya. Oke, demikian ini akan Kak Ferry simpan sebagai nilai kelompok rata semua ya, jadi nggak ada kecuali karena juru bicaranya cuma satu, dalam rangka pertimbangan ini aja sih, waktu saja. Oke, baik, terima kasih teman-teman ya, jawabannya sudah sangat sempurna. Tuh kalau keluar nanti di UAS teman-teman nggak bisa jawab, kebangetan ya, karena jawaban teman-teman tadi sudah sangat baik, jadi pasti sangat, ketika nanti UAS pastinya sudah bisa jawab kalau ada soal itu keluar ya. Baik, kita akan masuk ke materi di kesempatan hari ini terkait dengan siklus SDM dan penggajian. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau ada argumen? Kak, seharusnya nilainya nggak segitu, Kak, saya. Cukup ya, nggak apa-apa lah. Itu kan having fun aja ya. Nilainya bagus-bagus kok, nggak ada yang jelek. Oke, Human Resource Management and Payroll, apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan malam hari ini? Yang pertama adalah apa saja aktivitas bisnis utama dari SDM dan juga penggajian ya. Nanti akan kita lihat bersama. Dan kemudian apa saja yang menjadi informasi dan pertanyaan kunci dalam rangka menjawab
hal-hal yang perlu dilakukan secara umum, memitigasi risiko-risiko umum, dan bagaimana kontrol yang perlu dilakukan dalam rangka untuk memitigasi risiko-risiko tersebut. Dan yang terakhir adalah kita akan mendiskusikan beberapa opsi yang digunakan dalam rangka untuk melakukan bahasanya apa ya, outsourcing lah ya, atau pengadaan dari sumber daya manusia maupun siklus pengkajian dan aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalamnya. Baik. Secara konsep dan definisi, Human Resource Management atau payroll adalah sebuah set bisnis, proses bisnis yang berputar gitu ya, berulang, sebuah siklus gitu ya. Yang menggambarkan atau berkenaan dengan bagaimana mengelola sumber daya manusia ini dengan tepat ya, secara efektif dan efisien. Efektif dari segi berapa jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan, efisien dalam arti berapa yang kemudian diperlukan untuk menyelesaikan satu pekerjaan ya, dari segi dana maupun dari segi waktu. Baik. Ini adalah beberapa tugas ya dalam siklus sumber daya manusia dan penggajian. Yang pertama dimulai dari recruiting and hiring new employees, berbicara terkait dengan merekrut atau mengadakan atau mempekerjakan pegawai-pegawai baru. Yang kedua dilanjutkan dengan sisi training ya. Dan yang kemudian setelah training dilakukan dengan berbagai kompetensi dan keahlian yang ditanamkan ke masing-masing SDM, ada job assignment, ditugaskan mereka sesuai dengan keahlian dan kompetensi mereka masing-masing. Nanti kemudian ada compensation atau payroll disesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditugaskan, ya, apakah sudah sesuai, berapa kriteria-kriteria atau indikator-indikator kinerja yang kemudian berkaitan erat dengan compensation ini. Yang nomor 5 ada performance evaluation, di masing-masing SDM dilihat apakah pekerjaan mereka itu adalah secara rata-rata umum ataukah di bawah rata-rata, atau memang karena dia tidak lagi sanggup bekerja di bagian itu atau bagaimana, itu akan dilihat di performance evaluation. Dan yang terakhir ada discharge of employees due to voluntary or involuntary terminations ya. Ada pemberhentian secara terhormat atau tidak terhormat atau secara willingness ya, secara sendiri mengajukan pemberhentian ataupun dipecat ya, istilahnya dipecat lah ya, diberhentikan secara paksa oleh manajemen. Ya, kita akan berbicara semua siklus ini karena saling terkaitan. Tadi yang disampaikan dia adalah set recurring set ya. Jadi set yang terus berputar ya, set yang akan terus berjalan ya. Secara definisi dari sistem informasi SDM dan bagian penggajian ini, organizational success depends on skilled and motivated employees. Ya, kesuksesan dari sebuah organisasi itu tergantung dari keahlian dan employee yang betul-betul penuh dengan motivasi untuk bekerja ya. Apalagi kalau employee tersebut adalah orang-orang yang memiliki passion kan, itu kan cenderung mempermudah atau menumbuhkan rasa motivasi. Kadang-kadang ada orang yang memang jujur ya, terus terang motivasinya karena uang gitu ya, karena pekerjaan tersebut menghasilkan banyak uang, atau motivasinya karena dekat dengan perempuan yang dia sukai bekerja di situ. Macam-macam lah motivasinya. Tapi yang penting bagi organisasi sebenarnya ketika ada pegawai yang betul-betul punya passion, dia kompetensi atau yang dilakukannya itu memang betul-betul dari hati, itu yang akan betul-betul mempermudah sebuah perusahaan untuk mendapatkan kualitas produk dan atau jasa layanan yang terbaik bagi para pelanggannya. Ya bayangkan lah ya kalau ada orang yang suka dengan misalnya misalnya di tukang roti misalnya ya, di perusahaan pembuat roti. Dia suka banget nyium aroma roti misalnya gitu ya. Dan kemudian kenapa kamu bekerja ini? Saya suka setiap hari saya bisa ngeliat roti gitu ya. Saya bisa setiap hari bisa menikmati buat roti yang spesial buat siapapun yang ada di dunia ini. Wah, itu kan luar biasa seperti itu ya. Apalagi kalau dia memang skilled ya, karena passionnya biasanya ya orang cenderung untuk mudah mendapatkan kompetensi yang dimiliki. Karena suka dulu kan, orang sudah suka dia akan mudah banget.
Yang kedua, in manufacturing firms where direct labor cost represent only a fraction of total direct cost, employees are a key cost driver. Jadi kalau kita berbicara dari manufacturing firm atau perusahaan produksi gitu ya, di mana direct labor cost atau cost terkait dengan SDM ini merupakan bagian yang terpenting ya, karena dia akan memberikan sumbangsi total direct cost ya, biaya-biaya langsung yang akan dibebankan kepada cost of manufactured goods ya, COGM. Itu berarti bahwasanya employees ini akan menentukan banget ya, dan itu merupakan pemicu driver. Employees yang baik, employees yang bagus dari employees tadi tentunya akan berdampak erat kepada kualitas dari produk, dan juga terkait dengan berapa tingkat kerusakan ya atau kegagalan dari produk yang akan dihasilkan. Itu juga tergantung banget dari baik dan buruknya dari employee ini. Makanya mereka adalah key cost driver. Pertanyaan yang penting untuk dijawab manajemen adalah berapa jumlah employee yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, itu pertanyaan penting pertama, berapa banyak ya? Misalnya gampangnya gini ya. Misalnya saya perusahaan kecil banget gitu ya. Perusahaan membangun rumah misalnya. Untuk bangun satu rumah misalnya saya butuh pekerja sekian gitu. Nah, itulah kebutuhan seperti itu harus betul-betul disesuaikan dengan ya, apakah beban kerjanya memang banyak dan mengharuskan banyak orang yang terlibat atau tidak. Which employees possess specifically skills. Jadi untuk beberapa person mungkin bisa dibilang dia adalah key person ya, key employees ya, pegawai-pegawai kunci yang kemudian dia perlu dibebankan atau memiliki skill-skill khusus. Nah, terkait dengan skill-skill khusus ini juga perlu diperhitungkan ya, berapa jumlahnya, siapa saja yang harus, itu kan perlu dibebankan kepada orang yang tepat. Itulah kenapa nanti di slide selanjutnya akan ada training yang disesuaikan dengan kebutuhan apa yang diinginkan oleh perusahaan terhadap beberapa orang tertentu. Ya, misalnya kalau di pemerintahan kita misalnya, berapa orang yang perlu jadi akuntan itu kan dihitung. Ya, ketika Menteri Keuangan kemarin bilang ada ada moratorium gitu ya, itu berdasarkan hitung-hitungan bahwasanya di Kementerian Keuangan saat ini sudah full gitu ya. Makanya ketika tetap ada PKN-STAN, lulusan-lulusan dari PKN-STAN kemudian banyak yang keluar dari Kementerian Keuangan. Kalau boleh dibilang misalnya S1 yang masuk atau S1, S2 secara umum yang masuk, itu jumlahnya hanya puluhan loh, ya kan, yang ke Kementerian Keuangan. Sedangkan dari PKN-STAN itu yang masuk ke Kementerian Keuangan itu jumlahnya bisa hampir ribuan. Gitu ya. Jadi karena jumlah pegawainya sudah padat, terlebih lagi isunya adalah isu sekarang sudah mau masuk ke sistem delayering. Mungkin adik-adik tidak mengikuti ya. Sistem delayering itu adalah mengubah cara kerja kita dari yang mulai tadinya lebih banyak struktural, misalnya seperti Kak Ferry sekarang adalah kepala seksi gitu ya. Itu kan sifatnya struktural, ada Kasubdit dan seterusnya. Nanti struktural itu jumlahnya akan hanya 2. Dari sekarang di Direktorat Kak Ferry saja ada 25 kepala seksi. Ya, 25 eselon 4 gitu. Nanti ketika sudah terjadi proses delayering, jumlah kepala seksi itu hanya akan ada 6. Jadi dari 24 turun ke 26. Dan semuanya akan dialihkan ke fungsional. Nah, oleh sebab itu maka masih belum dilihat nih seberapa efektifnya jumlahnya. Itulah kenapa mungkin ya salah satu alasan Ibu Menteri untuk melakukan moratorium adik kelasnya adik-adik sekalian yang sekarang ada di SMA yang mau masuk PKN-STAN akhirnya terpaksa harus kecewa ya, karena perubahan sistem yang tengah terjadi saat ini. Terlebih lagi nanti ke depannya, ini dalam bayangan adik-adik sekarang saja ya, seperti Kak Ferry sekarang, ini WFH dalam sebulan saja Kak Ferry hanya masuk 3 hari ke kantor. Ya, nanti ke depannya sudah dirancang sedemikian rupa, di mana ada yang tergantung kerja masing-masing ya. Ada yang 1 hari di kantor, sisanya di rumah. Ada yang semuanya di rumah. Ada yang 5 harinya harus di kantor. Itu tergantung dengan pekerjaan masing-masing. Ya, itu sedang dirumuskan, sedang dilakukan arah kebijakannya ke depan. Jadi nanti kemungkinan besar ketika adik-adik masuk, adik-adik mungkin ya dalam bayangan Kak Ferry, mungkin masuk masih belum selesai. Tapi beberapa tahun berikutnya ketika adik-adik kemudian ditempatkan, itu kemudian akan merasakan
ternyata sudah berbeda iklimnya, bekerjanya dan seterusnya dengan posisi PNS sekarang. Tidak ada lagi kemungkinan PNS-PNS yang menganggur gitu ya. Karena seluruh pekerjaannya dinilai berdasarkan apa yang kamu kerjakan, itulah yang akan kami bayar, seperti itu. Nah, which skills are in short supply, which skills are in oversupply, ini juga dilihat. Mana-mana yang skill-skill yang masih kekurangan, contohnya berapa banyak akuntan yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini gitu kan. Pemda berapa banyak kurangnya, ini berapa, itu yang kemudian dilihat dan kemudian ditingkatkan terus. Kalau untuk perusahaan pun sama ya, skill-skills mana yang kemudian di oversupply, mungkin di rem gitu ya, tidak lagi ada rekrutmen. Tapi untuk yang short supply, kekurangan supply di sini, mungkin akan diberikan kemudahan dan tambahan orang-orang yang akan masuk ke dalam perusahaan. Berikutnya pertanyaan kunci yang utama adalah how effective are current training programs in maintaining and improving employee skills. Bagus nggak program training yang ada? Sudah pas nggak? Sudah bisa meningkatkan pekerjaan ke arah yang lebih baik atau tidak? Dan yang terakhir adalah are there belum terakhir ya. Yang berikutnya adalah is overall performance improving or declining? Keseluruhan kinerja dari seluruh pegawai apakah meningkat atau menurun atau jangan-jangan atau stagnan gitu, itu perlu dilihat. Di Kementerian Keuangan juga sudah ada program itu ya, program untuk menilai kinerja kita. Di sisi mana, apakah menurunnya bareng-bareng atau menurunnya hanya sebagian, siapa yang menurun atau bagaimana yang menurun, keadaannya seperti apa, itu yang kemudian dilihat oleh pimpinan kita dari sisi manajemen sumber daya manusia. Dan pertanyaan kunci terakhir di sini adalah are there problems with turnover, tardiness or absenteeism? Ya, apakah ada masalah terkait dengan proses turnover dari pegawai ini ya? Maksud turnovernya adalah berapa jumlah yang pensiun dibandingkan dengan jumlah yang masuk gitu ya. Turnovernya di situ. Tardiness, keterlambatan, pegawai-pegawainya disiplin nggak, suka terlambat masuk atau bagaimana, dan absenteeism ya, ketidakhadiran yang mungkin terjadi. Nah, itu perlu dilihat dan dipantau juga. Karena itu akan berpengaruh terhadap proses produksi. Sekali lagi di perusahaan-perusahaan manufacturing ini menjadi hal yang utama. Ketika ada seseorang yang kemudian hilang, maka pada saat itu terjadi sebuah kekosongan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang tersebut. To more effectively use employees' knowledge and skills, many organizations have invested in knowledge management system. Ya, knowledge management system ini sangat baik ya teman-teman. Nanti kalau sudah lulus D3, saran Kak Ferry ambil D4, langsung kalau ada. Kalau sudah langsung ke bekerja, ambil S1 sesegera mungkin, jangan terlena dengan pekerjaan. Lalu kemudian ambil S2. Nah, di S2 di luar negeri banyak sekali yang membahas terkait dengan knowledge management system. Jadi itu bagus untuk diikuti ya kelas-kelasnya, karena kedepannya sepertinya knowledge management system ini memegang peranan yang penting bagi perkembangan perusahaan-perusahaan ke depan. Jadi manfaatkan betul-betul terkait dengan peluang-peluang untuk mengikuti kelas-kelas knowledge management system. Dia tidak hanya sekedar terkait dengan mengidentifikasi area-area expertise ya, tapi juga akan mencoba menangkap dan menyimpan apa-apa saja wawasan-wawasan atau pengetahuan-pengetahuan yang terjadi, sehingga itu bisa di-share dan kemudian dibagikan kepada yang lain. Jadi knowledge management software ini atau knowledge management system ini adalah sebuah sistem yang kemudian mengumpulkan beragam informasi yang ada di setiap kepala dari orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Misal, Kak Ferry tahu terkait dengan standar akuntansi pemerintahan. Ilmunya Kak Ferry itu diserap oleh sistem tadi. Diserap dalam artian bukan kemudian dipasangin sesuatu kemudian disedot gitu, bukan ya. Tapi kemudian Kak Ferry berbagi dan memasukkan informasi tersebut ke dalam knowledge management system tadi, yang kemudian bisa diakses oleh teman-teman yang lain. Itulah gunanya knowledge management system. Atau perusahaan mengalami satu peristiwa, misalnya A atau B atau C, itu biasanya akan terekam ke dalam knowledge management system tadi. Sehingga pada suatu waktu ketika database itu dibuka atau digunakan, perusahaan dapat melihat kejadian-kejadian apa yang berpengaruh. Ya. Recognizing the value of employees' knowledge and skills can help companies better understand the true cost associated with excessive turnover.
Jadi dengan memahami knowledge and skills ya, kompetensi baik hard maupun soft dari employees itu akan membantu perusahaan untuk dapat mengenal berapa sebenarnya beban real dari koperasi, beban real dari perusahaan tersebut ya. Kenapa demikian? Karena akan berimbas ke produk, akan berimbas ke pekerjaan dan lain sebagainya. Dari konteks diagram dapat kita lihat sedemikian rupa, ya. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat di sini yang tengah seperti biasa ada sistemnya, payroll system di sana. Yang kemudian kita lihat ada HRM Departemen Sumber Daya Manusia atau bagian Biro SDM-nya gitu ya. Di sini akan mendapatkan report atau payroll changes ya, payroll sebagai ganti daripada apa yang sudah didapatkan atau dikerjakan oleh pegawai-pegawai. Pegawai dalam hal ini akan mendapatkan paychecks dan employees withholdings and deduction akan mendapatkan mana yang kemudian bertahan, mana yang akan mengalami pengurangan. Ini masuk juga ke dalam payroll system, mana yang masih sama, mana yang mengalami pengurangan pembayaran itu akan diolah ya ke dalam payroll system. First Departemen akan memberikan data-data terkait dengan kehadiran, government agencies akan memberikan terkait dengan tax rate ya, terkait dengan pajak honor atau istilahnya apa sih, pajak penghasilan dan sebagainya gitu ya. Yang kemudian itu akan masuk juga ke dalam sistem. Dari insurance and other companies akan menyampaikan perubahan-perubahan terkait rate dan seterusnya. Ini kalau di pemerintahan mungkin BPJS gitu ya. Atau kalau selain BPJS ada iuran tabungan perumahan. Apalagi sih ya, lupa Kak Ferry, ada beberapa macam sih yang dipotong langsung dari gaji ya. Itu akan disampaikan juga. Berikutnya untuk bank terkait dengan pencairan cek ya. Baik, ini adalah proses bisnis utama dari payroll, dari penggajian. Yang pertama adalah update payroll master database, validate time and kemudian menyiapkan penggajian, disburse payroll artinya melakukan proses pencairan atau pengeluaran dari gaji tersebut, dan terakhir adalah disburse taxes and miscellaneous deduction. Yang kemudian membayar atau mengeluarkan terkait dengan pajak atau pengeluaran-pengeluaran lain yang sejenis terkait pihak ketiga. Ya, misalnya ada potongan-potongan lain yang kemudian dilakukan oleh sebagai dampak dari perbuatan kontrak yang dilakukan oleh pegawai. Itu bisa saja ya, seperti misalnya kontrak untuk kredit rumah, kontrak kredit mobil dan sebagainya langsung dipotong pajak. Potong pajak. Langsung dipotong gaji. Mohon maaf. Ini level 0 di FD-nya sebagai gambaran yang lebih luas dari konteks diagram tadi dapat kita lihat urutannya 1, kemudian angka 2, 3, 4 dan 5. Oke ya. Kita mulai dari angka 1. Dari yang untuk angka 1 sini ada dari employees akan withholdings and deduction. Ya tergantung dari employees, ada yang tetap sama atau kan ada pengurangan atau potongan-potongan yang terjadi, ini akan disampaikan dan kemudian akan mengupdate master datanya. Human resource juga akan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya terkait dengan golongan, jabatan, level dari kinerja kita gitu. Ya, ini sebagai informasi aja buat adik-adik ya. Misal nih ya, setiap tahun kami itu dicek apakah kerja kita bagus atau tidak. Jadi kalau nggak bagus kerja kita, itu bisa diturunkan level penerimaan tunjangan kinerjanya. Ya, ambil contoh untuk Kak Ferry sekarang, posisi kepala seksi itu bisa dapat 18 juta untuk tunjangan kinerja ya. Nah, kalau misalnya dia turun satu level gitu ya, karena pekerjaannya nggak bagus, dia akan diturunkan. Ya, ketika diturunkan itu bakal akan kehilangan sekitar 1 jutaan gitu ya. Nah, selisihnya seperti itu. Ya, antara Kak Ferry dengan pelaksana itu bedanya cukup jauh. Ya, misalnya kalau pelaksana ada di angka 9 jutaan ya untuk tunjangan kinerjanya gitu ya. Jadi semakin dia grade tanggung jawabnya besar, kerjanya besar, maka dia akan juga memperoleh kinerja yang besar, tunjangan kinerja yang besar, seperti itu. Jadi ke depannya pun akan dipakai model seperti ini. Apalagi teman-teman nanti yang masuk pajak, itu bahkan jauh lebih besar lagi ya.
seperti Kaveri saja mungkin sudah di angka 30-an juta gitu ya. Untuk kepala seksi atau berapa ya, saya Kaveri lupa, tapi yang pasti lebih tinggi lah dari kami gitu ya. Karena mereka berhadapan langsung dengan atau terkait dengan permasalahan integritas gitu ya. Dan itu memang harus lebih diutamakan. Nah, itu ketika update master data tadi kemudian dilakukan, maka kemudian akan banyak sekali modelnya ya. Task rank deduction-nya seperti apa, ya nanti akan keluar di sana. Payroll master datanya kemudian akan diupdate. General ledger-nya kemudian akan diupdate. Jadi informasi-informasi ini di database-database yang ada ini kemudian akan diupdate, ya. Setelah dilakukan update, maka prepare payroll ini bagian yang memproses atau tahapan atau aktivitas yang memproses gaji ini kemudian akan mengambil data dari setiap sistem database yang ada, terutama di tax rate dan payroll master datanya. Setelah itu dari prepare payroll akan melakukan proses pemutakhiran general ledger, berapa banyak jumlah gajinya, tunjangan kinerjanya, dan berapa jumlah pajak yang dibayarkan. Yang kemudian nanti akan dilakukan proses pembayaran di aktivitas yang keempat, dan juga proses pembayaran taxes dan miscellaneous deduction untuk proses yang kelima. Demikian penjelasan gambar ini ya. Jadi silakan, yang penting difahami saja, nggak usah terlalu sama persis, tapi adik-adik bisa paham urutan-urutannya ya. Update master datanya dulu ya, dari government agencies terkait tax rate, HR atau sumber daya manusia, human resource HRD ya. Dari HRD terkait dengan perubahan, pergantian, mutasi, promosi, dan seterusnya dari pegawai. Employees terkait deduction, ada kontrak di luar, perjanjian di luar yang kemudian itu akan berpengaruh terhadap pemotongan-pemotongan yang ada. Setelah diupdate, kemudian dilakukan pemutakhiran dalam sistem. Dari various departemen kemudian memvalidasi berapa jumlah time attendance-nya, kemudian di payroll sistemnya ini memproses ya, menyiapkan dan menyusun berapa jumlah gaji yang seharusnya dibayarkan dan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Update general ledger-nya, kemudian dilakukan pembayaran di tahap proses yang keempat, dan proses yang kelima juga melakukan pembayaran terkait dengan pajak dan potongan-potongan lain ke beberapa tempat yang berkait. Silakan kalau ada yang mau dipotong ya, jangan sungkan-sungkan. Baik, isu utama atau bukan isu utama sih ya, isu yang secara umum terjadi dalam proses penggajian ini adalah yang pertama, inaccurate or invalid master data. Sama seperti sebelum-sebelumnya, siklus sebelum-sebelumnya, hafalkan yang ada ini karena pastinya dia akan berpengaruh besar terhadap berbagai macam episode-episode siklus sebelumnya. Karena masih sama ya ini, data processing, integrity control, review all changes, dan seterusnya. Unauthorized disclosure of sensitive information masih sama, ada access control dan encryption. Jangan sampai data-data umum, data-data pribadi, data-data sensitif dari pegawai itu keluar dan terpublikasi secara masif. Ya, perlu dilakukan upaya untuk mencegahnya. Loss or destruction, ada backup dan disaster recovery. Nah, ini mungkin agak berbeda daripada siklus-siklus sebelumnya. Qualified or larcenous employees yang tidak pas, yang tidak penting, yang tidak berguna gitu ya. Kontrolnya adalah sound hiring procedures. Ya, buat prosedur bagaimana proses hiring yang tepat. Verifikasinya dilakukan. Proses pengintaian kalau perlu ya. Datang ke rumahnya, nginep di rumahnya, jadi ya seperti itulah. Kak Ferry jadi ini pelan-pelan ya, karena ini lagi di rumah ya. Istri mungkin dengar ya. Jadi dulu waktu proses mencari jodoh nih, Kak Ferry itu sampai mengirim mata-mata ke rumah istri Kak Ferry, calon istri Kak Ferry. Kini mata-mata dulu. Dia menyamar sebagai agent sales. Ya, dia menyamar sebagai agent sales. Pertama Kak Ferry minta kepada teman Kak Ferry ini yang menjadi mata-mata, tolong kamu lihat bagaimana sikap masyarakat terhadapnya, gitu kan. Dia lapor, oh bagus, dia terkenal di masyarakatnya sosial dan seterusnya. Tapi memang kalau dari segi kepopuleran, kecantikan gitu, adiknya lebih cantik dan lebih terkenal di masyarakatnya gitu kan.
Kalau dia cenderung tertutup gitu kan, tapi dia juga tetap cantik gitu kata kata teman yang memata-matai tadi. Terus dia masuk ke rumahnya, pas datang ke rumahnya dia sedang apa, menyapu halaman rumah gitu ya, nyiram tanaman. Dia lapor ke saya, "Oh bagus, dia rajin. Dengan tanaman saja dia sayang ya, apalagi dengan calon suaminya kelak," gitu kan. Wah, tambah senang lagi. Dia masuk ke rumahnya, "Assalamualaikum," dia kenalan sama keluarganya, mana sebagai sales tentunya, dan ternyata keluarganya pun ramah dan baik, tidak langsung tapi juga memberikan, alasan-alasan kenapa tidak menerima dia gitu ya. Jadi tidak langsung, "Ah, sana pergi ini," bapaknya juga baik, bahasanya sopan dan seterusnya. Nah, dari situlah itu penting, ya termasuk juga apalagi kalau ya employee-employee ini ke depannya juga menjadi bagian-bagian penting dari organisasi kita. Nah, sebagai tambahan nih, pemerintah sekarang aja bahkan sudah ada kontrol lebih tinggi lagi ya, bahkan sampai masuk ke BIN. Di BIN itu kalau tidak salah berita terakhir, itu ada sebuah unit yang terkait pendeteksian employee atau pegawai pemerintah ya. Itu ada pendeteksiannya, aparatur tulisannya bukan pegawai sih, aparatur. Aparatur siapa nggak tahu ya, tapi aparatur. Nah, mulai dari beberapa tahun belakangan itu, kami sampai istilahnya diselidiki tuh Facebook-nya, Instagram-nya. Nah, mulai sekarang adik-adik harus hati-hati ya, jangan terafiliasi dengan tertentu gitu ya. Kemudian jangan juga, berkata-kata yang tidak baik dan seterusnya, karena jabatan PNS atau citra publik PKN STAN itu akan tercermin dari sikap adik-adik sekalian, ya. Baik buruknya PKN STAN itu juga akan tercermin dari ungkapan-ungkapan adik-adik sekalian di medsos. Itulah yang kemudian akan tercermin juga di mata-mata tadi yang seperti Kak Ferry sampaikan ya. Bagaimana kemudian nanti presiden melihat, oh ternyata anak-anak PKN STAN ini brutal-brutal di medsos, menjelek-jelekan pemerintah atau apa gitu ya. Nah itu juga akan berdampak juga kepada PKN STAN bukan cuma kepada adik-adik. Ini contohnya ya. Karena isu umum yang kita pelajari di sistem informasi akuntansi ini pun ternyata juga berlaku juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa sih yang mau apa yang direkrutnya, apa yang menjadi bagian penting dari perusahaannya itu adalah orang-orang yang, tidak baik, pasti nggak mau dong. Pasti mereka semua pengen orang-orang yang baik. Makanya kontrol-kontrol yang dilakukan ini sangat sangat wajar gitu ya, sangat wajar gitu ya. Termasuk juga misalnya forensisnya, bagaimana pengalaman dia bekerjanya. Beda kan ya orang sudah pernah bekerja dengan yang belum pernah bekerja, beda orang yang sudah bekerja memiliki skill dengan yang belum memiliki skill, itu pasti berbeda. Berikutnya ada ancaman terkait dengan violation of employment laws, pelanggaran terkait, eee, peraturan perundang-undangan berkenaan dengan ketenagakerjaan. Itu harus dilihat betul-betul tuh secara menyeluruh through documentation of hiring, performance evaluation, and dismissal procedures. Semuanya dari mulai hiring, performance evaluation, ataupun proses penghentian pegawai itu juga harus diperhatikan betul-betul. Jangan sampai ada yang miss. Makanya sebagai salah satu kontrolnya juga perlu mengedukasi pegawai-pegawai, beberapa pegawai yang ahli dalam atau terkait dengan masalah-masalah ini. Beberapa aktivitas yang tadi sudah disebutkan dari mulai update master file akan kita ikuti di sini. Ini update master data yang pertama, proses bisnis yang pertama, terkait dengan employees tadi ya, mendapat update master data ini dari employees, dari HRD, dari government agencies terkait pajak, dan dari insurance companies terkait dengan rates. Semua ini akan diupdate master datanya, dimasukkan ke dalam apa namanya, master-master database-database yang ada di sini. Kalau ada cermat di sini, ada satu yang hilang kan ya tadi belum kelihatan. Bahwasanya update master data ini juga melakukan update kepada general ledger. Kalau ada cermat tadi di yang pertama tadi ini ya, ini merupakan bagian penting juga ya. Nggak cuma teks nama payroll, tapi juga general ledger akan melakukan update. Nah, ketika itu pula maka nanti proses prepare payroll ini akan mengambil data ya dari masing-masing tempat yang ada ya. Dari payroll master data, dari kemudian dan lain sebagainya ya, termasuk mengupdate dari general ledger. Baik, di update payroll master database ini
Sebentar, Kak lihat jam dulu. Jangan sampai terlambat nanti ya. Updating the payroll master database to reflect various type of internally initiated changes, new hire, termination, changes in periods, sudah dijelaskan tadi. Human resource management responsible terkait dengan changes yang terkait dengan apa namanya pegawai tersebut, tadi sudah disebutkan ya. Tambah keluarga, naik golongan, naik level kompetensi, naik level kinerja, ataupun mutasi, naik jabatan, dan seterusnya, itu contoh-contoh yang terkait dengan pegawai. Payroll department juga menyangkut tax rate dan other payroll deduction. Ya, bisa jadi ada pemotongan-pemotongan lain, ya, akibat dari perubahan kebijakan pemerintah maupun pegawainya sendiri yang melakukan kontrak-kontrak dengan orang atau pihak ketiga di luar dari perusahaan tempatnya bekerja. Ya, biasanya sih bank, ya, biasanya bank atau perusahaan-perusahaan asuransi dan seterusnya. Record of employee who quit or fired should not be deleted immediately. Ya, ini juga jangan sampai hilang dulu karena biasanya bisa jadi kebutuhan terkait data itu because some year-end tax report including W-2 forms, artinya dia perlu dijaga atau di-keep sedemikian rupa. Kalau di pemerintah sampai 5 tahun dia masih dokumen aktif gitu ya. Jadi masih harus disimpan sebelum dia nanti dihilangkan. Dalam update payroll master database ini, yang pertama adalah unauthorized changes to payroll master data. Itu diperlukan ada access control sebagai kontrolnya dan ada segregation duties. Di mana Human Resource Department update master datanya, payroll ya, yang mengeluarkan penggajiannya. Jadi tidak bisa dua orang ini ya. Ini bisa sebagai check and balances. Nggak boleh human resource management yang mengeluarkan data, mengupdate data, tapi juga yang kemudian akan membayarkan ceknya. Itu tidak boleh, karena tidak ada alat kontrol di sana. Kemudian encourage updating of payroll master database, ada data processing integrity control yang terkait dengan aplikasinya, dan regular review of all changes to master payroll data. Itu juga diperhatikan sebagai salah satu alat kontrolnya. Yang kedua, proses bisnis yang kedua adalah validate time and attendance data. Ini akan melihat bagaimana waktu kehadiran maupun keterlambatan dari pegawai itu kemudian di-collect ya, diambil sedemikian rupa, di first depending on the employee's pay status. Is collected the first depending on the employee's pay status. Ya. Jadi itu akan kemudian how employee time and attendance data is collected differs depending on the employee's pay status. Ya, tergantung dari status penggajian dari masing-masing juga. Ya, ada yang kemudian mungkin shift-shiftannya dan seterusnya yang kemudian berakibat atau berdampak dari berapa waktu yang berlaku. Dan ini juga akan secara timbal balik ya, akan berpengaruh juga kepada payroll. For employees paid on an hourly basis, many companies use a time card to record the employees' daily arrival and departure time. Banyak yang pakai time card. Ya, ada punch time card yang kalau dimasukin itu jegluk gitu ya. Kalau dimasukin jegluk gitu ya, dia akan bikin bolong-bolong. Ada juga sekarang kan sudah canggih ya, bisa pakai fingerprint atau hand key. Kalau di Kementerian Keuangan pakai hand key ya. Jadi seluruh tangan ini pakai. Dulu waktu zamannya fingerprint ya, masih suka dicuri-curi. Jempolnya pakai jempol Kaveri misalnya. Nanti telunjuknya pakai telunjuk teman gitu ya. Nanti jari tengahnya pakai jari tengah yang lain gitu ya. Jadi biar misalnya kalau terlambat gitu ya, tolong dong bantuin dong siapa yang punya telunjuk Kaveri, pakai telunjuk aja deh gitu. Dulu masih ada kadang-kadang yang begitu ya. Karena seperti itu akhirnya sekarang pakai hand key ya. Seluruh tangan ini yang terkait. Bisa jadi ke depannya nanti kita pakai retina scan gitu ya. Masuk ke Kementerian Keuangan pakai retina scan gitu ya. Pas masuk ke pintunya, sebentar Anda di retina dulu. Gitu ya, baru masuk. Sekaligus sebagai kunci dia sudah masuk kerja atau belum. Employees who earn a fixed salary, example given managers and professional staff, seldom record their labor efforts on time card. Instead, the supervisor informally monitor their presence on the job. Kalau udah tingkat-tingkat yang lebih tinggi, ya, mereka nggak lagi pakai kartu, mereka tidak lagi absen. Contohnya misalnya eselon 2, eselon 1 di Kementerian Keuangan, itu mereka nggak absen. Tapi secara pekerjaan, bahkan mereka lebih daripada
pegawai-pegawai yang ada di bawahnya. Mereka dituntut tiap hari pasti masuk dengan waktu dan standar yang tertentu. Bahkan kehidupan mereka Sabtu Minggu kadang-kadang juga harus berakhir di dunia pekerjaan gitu ya. Itulah. Selain itu ada beberapa istilah juga di sini, ada job time ticket. Jadi job time ticket ini are used to allocate labor cost among various department, cost centers, and production job. Jadi dialokasikan berapa biaya-biaya yang terkait dengan berbagai macam jabatan-jabatan atau tugas-tugas yang tiket ini juga berarti tergantung berapa waktu yang diselesaikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itulah gampangnya ya. Misalnya untuk menyelesaikan pembuatan door dari handling door atau door dari sebuah mobil, itu berapa waktunya, itu bisa pakai job time. In such service organization as accounting and consulting firms similarly track the time they spend performing various tasks in for which clients recorded that data on timesheet. Jadi ada semacam tabel secara penuh, kapan dimasuk, kapan keluar, kapan masuk, kapan keluar, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada using incentives, commissions, and bonuses requires linking the payroll systems and the information system of sales and other cycles to collect the data used to calculate bonus. Jadi mereka juga menggunakan linking the payroll system untuk melakukan insentif, pembayaran komisi dan atau bonus, ya. Bagaimana caranya ya, dari payroll system kemudian langsung dihubungkan dengan berapa penjualan yang dilakukan atau produksi yang dilakukan dengan pekerjaan yang dilakukannya lah, gampangnya gitu ya. Itu akan dihubungkan sedemikian rupa ya, itu linking the payroll system and ya dengan yang lain sehingga insentif-insentif tadi bisa dibayarkan. Ini ya terkait dengan validate time and attendance data secara DFD. Bisa kita lihat ada time cards, ada job time ticket. Sekali lagi bedanya time card dan job time ticket adalah time card berarti dia waktu absen lah gitu ya. Sedangkan job time ticket adalah waktu di mana dia dokumen yang diberikan atau digunakan dalam rangka untuk merekam ya berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buah pekerjaan khusus gitu ya. Misalnya tadi yang Kak Ferry sebutkan secara spesifik. Ancamannya adalah inaccurate time and attendance. Ya perlu ada source data automation. Jangan sembarangan ya, misalnya pakai absen manual. Kalau absen manual kan bisa aja, tuh saya lupa tadi absen. Beneran nih, udah lupa? Iya beneran deh, saya nggak bohong gitu kan. Padahal dia datang jam 10 gitu ya. Dia absen untuk yang jam 7.30. Akhirnya kecolongan. Pakai biometric authentication, tadi seperti Kak Ferry bilang, bisa dengan tangan, fingerprint, retina, atau apapun itu. Ya, segregation duties, reconciliation of job time tickets dengan time cards itu dilihat. Jadi nggak ada kalau dia masuk jam 5 sampai jam 5 sore, 5 pagi 5 sore misalnya. Terus kemudian di job time tickets-nya dia jam 3 pagi, itu kan salah. Makanya dipisahkan antara yang job time tickets dengan time card sehingga tidak saling mencontek. Dan yang terakhir ada supervisory review. Ya benar nggak dia kerjanya begini, benar nggak demikian, dan seterusnya. Yang aktivitas bisnis ketiga adalah, jadi untuk payroll ini mengambil data-data yang tadi sudah diambil dari update master data file, dari database yang ada, kemudian juga mendapatkan informasi dari time attendance, barulah kemudian dibuatkan payroll-nya. Pertama istilahnya di sini ada payroll register. Jadi payroll register itu adalah daftar pegawai untuk berapa penghasilan kotornya, berapa pengeluaran, apa pemotongan-pemotongannya, dan berapa jumlah gaji bersihnya, ya. Jadi ada semacam kolom dan seterusnya. Kalau ini sekarang sudah pakai rata-rata ya, hampir semuanya sudah pakai mayoritas sudah pakai penggajian yang by system, jadi tidak perlu lagi melakukan perhitungan-perhitungan manual. Deduction register ini terkait dengan beragam potongan-potongan yang mungkin terjadi. Daftarnya terkait dengan itu, misal dari bank A, dari bank B, insurance A, insurance B, dan seterusnya. Earning statement ini terkait dengan tadi ya, berapa jumlah penerimaan dia ya. Kalau di kami biasanya sudah dapat kami di database masing-masing ya. Kita boleh bilang dosir ya, yang kita bisa akses setiap waktu, setiap saat. Kita bisa tahu berapa seterusnya, berapa pengurangannya, apa saja, kenapa, dan seterusnya itu ada di laporan tiap bulan dari tiap-tiap pegawai. Oke.
Ini contoh dari payroll register, bisa kelihatan ya. Berapa yang dibayar, berapa jumlah pekerjaan yang kita lakukan, besarnya berapa, jumlah kotornya berapa, pemotongan-pemotongan yang dilakukan, dan netnya. Kalau deduction register ini terkait dengan apa yang dilakukan dia. Ini ada health insurance, life insurance, retirement, union dues. Ya ini tergantung apa yang dia kontrak dengan pihak-pihak terkait lainnya. Ini terkait dengan prepare payroll, setelah dapat dari validate, kemudian melakukan pembayaran atau disburse payroll. Ya, ada satu lagi ya kalau tidak salah selain dari disburse payroll juga disburse miscellaneous. Jadi dia akan nyambung juga ke bagian yang kelima, proses bisnis yang kelima, yaitu disburse miscellaneous. Nah terkait dengan threat and control-nya di sini ada error in processing payroll. Bisa jadi salah tekan, yang tadi 1 juta jadi 1 dan seterusnya. Nah ini perlu ada kontrol. Kontrolnya di sini ada data processing, validation check-nya benar nggak disajikan, apalagi kalau secara automation. Jadi kalau teman-teman nulis di sini misalnya automation proses, itu juga boleh ya. Jadi nggak melulu seperti yang disampaikan Romni di sini. Supervisory review of payroll register and other reports, sama review of IRS guidelines to ensure proper classification of program, betul. Jadi benar nggak sesuai dengan peraturan yang berlaku, orang ini harus digaji sekian dan seterusnya. Issuing earnest statements to employees itu juga bagian dari kontrol, karena kalau tidak dilakukan demikian bisa jadi ada satu kesalahan. Ambil contoh misalnya Kak Ferry pernah ngalamin sendiri, ada waktu itu Kak Ferry di KPPN, kemudian ada yang protes ke Kak Ferry, bilang begini, Pak Ferry ini kok saya belum dapat gaji ya? Saya bilang, dari saya sudah keluar Pak, gitu kan, sudah keluar. Ternyata bendahara gajinya tuh tidak menunaikan kewajibannya, didiamkan oleh dia. Gitu. Bayangkan ya, kalau ada 1 miliar saja, dia taruh di deposito 6%, dia bisa dapat 60 juta. Gitu kan? Contohnya demikian. Jadi, penting untuk bisa memperlihatkan berapa jumlah penghasilan ke pegawai, sehingga tidak akan terjadi check and balances. Kita tanya aja ke pegawai, dapat nggak kamu laporan, udah dapat gaji belum? Kalau nggak, berarti ada sesuatu yang bermasalah di perusahaan kita. Ini contoh ya, disburse payroll. Most employees are paid either by, bisa pakai check, ada yang direct deposit, langsung masuk ke dalam rekeningnya, ada juga yang berupa cash payment. Ya, macam-macam lah. Kalau di pemerintah sekarang semuanya direct deposit, ya, tidak ada lagi yang cash payment. Ini disburse payroll langsung kepada employees dan juga dilakukan proses pentransferan kepada bank terkait dengan untuk payroll berupa cek. Ya. Employee kalau paychecks ini terkait dengan paychecks akan diberikan ke employees dan berapa jumlahnya akan terkait ke bank. Begitu pula kalau pembayaran sistem direct deposit pun sama. Ya. Laporannya akan ke employees gitu ya. Sedangkan bank akan mengeksekusi terkait dengan permintaan untuk direct depositnya. After paycheck have been prepared, account payable reviews and approve the payroll register. Oke, accounts payable, ya, departemen atau fungsi yang terkait dengan pembayaran akan melakukan review dan menyetujui terkait dengan daftar penggajian tadi. Disbursement voucher, sekali lagi voucher bukan voucher seperti voucher makan, ya, tapi dokumen sumber. Prepare untuk mengotorize ini, ya. From the company's general checking account to its payroll bank account, ya, dipindah bukukan sedemikian rupa. The disbursement voucher is then used to update the general ledger, digunakan untuk mengupdate general ledger. After reviewing the payroll register and disbursement voucher, the cashier then prepares and signs a check or initiate an electronic fund transfer. Jadi electronic fund transfer sekali lagi berarti data dan juga fundnya dikirim secara sekaligus, ya. Transferring fund to the company's payroll bank account. Ya, akan disampaikan kepada pemindah bukuan, baru kemudian akan disampaikan langsung kepada gaji-gaji pegawai di bank tersebut. Ini dia diagram atau bagian terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan. Bisa kebaca ya, dari mulai review, prepare, cashier prepare, EFT, kemudian distribute dan employee paychecks. Kejadiannya bisa theft tadi, bendahara tadi yang tidak membayarkan. Ya, cara kontrolnya adalah di sini ada restriction of physical access to blank payroll. Ya, check signature machine. Ya, kalau dia ada blanko kosong gitu ya, kemudian sudah ditandatangani atau belum ditandatangani, itu penting untuk dilihat. Restriction of access to the EFT system.
siapa yang berhak masuk ke EFT system, ya orang-orang tertentu, sehingga kalau ada masalah orang tersebut yang bisa harus mempertanggungjawabkan. Pre-numbering periodically accounting for all payroll checks and review of LFT direct deposit transaction. Di pre-number untuk ceknya dan kemudian di review secara berkala. Require proper supporting documentation for all pay checks. Diperlukan dokumen sumber yang valid untuk tiap pembayaran cek ini. Yang berikutnya ada secara kontrol untuk theft and fraudulent distribution. Ini ada banyak sebenarnya, bukan hal ini. Ini A. The separate checking account for payroll maintained as an impress fund, segregation duties, ya, restrict to payroll master database, verification of identity of all employee receiving paychecks, diperhatikan datanya, pegawainya, dan seterusnya, redepositing unclaimed paychecks, balikin lagi bagi yang tidak diklaim atau tidak berhasil ditunaikan karena satu dan lain hal. Orang yang tidak sesuai, ya. Kalau direct deposit berarti account number-nya tidak pas, dan seterusnya. Dan tahapan yang terakhir di sini adalah disburse payroll taxes and miscellaneous deduction. Jadi untuk membayar baik pajak maupun pemotongan-pemotongan lainnya. Di sini ada terusannya employee benefits, bisa jadi retirement dan seterusnya, termasuk health insurance, life insurance, dan seterusnya. Ini ada remittance, proses penyaluran datanya, dan kemudian ada proses reportingnya. Ini ada yang terjadi ya di secara DFD level, ini masih level 0 ya, ini masih level 0. Jadi kita bisa lihat dari government agencies akan dibayar terkait pajak, insurance companies akan dibayar terkait dengan asuransi kesehatan dan sebagainya, dan laporan juga diberikan kepada various departemen. Ini semua kan melakukan update data, sudah dibayar atau belum gitu ya. Untuk payroll master data juga demikian, sudah dibayar atau belum, sudah lunas atau belum, itu yang akan diupdate di master database yang ada. Beberapa kemungkinan risiko yang mungkin muncul di sini ada failure to make required payments, bisa jadi gagal, ya. Untimely payment, waktunya juga tidak pas, yang mintanya tanggal 1 selalu di debit, ya ternyata nggak ke debit gitu ya. Kemudian payments using current instruction from IRS. Jadi perlu ada sebuah sistem yang sedemikian rupa kontrak dengan bank sehingga pada saat tertentu itu bisa dicairkan. Contohnya di kami tiap tanggal 1 pasti akan keluar dan masuk ke rekening kami. Itu sudah secara database ya. Jadi nggak pasti ya, automated ya, karena tanggal 25 dia sudah ada data-data yang masuk, berapa jumlah yang harus disampaikan ke tiap pegawai itu sudah ada. Inaccurate payments itu juga bisa jadi terjadi ya, pembayaran tidak sesuai. Kita ada supervisor untuk mereview, employee review of earning statement dari tiap-tiap pegawai juga dilihat, processing integrity control-nya juga dilihat ya. Ketika ada kontrol-kontrol yang atau validation dari jumlah golongan dan seterusnya itu juga dilakukan. Baik, demikian yang bisa Kak Ferry sampaikan terkait dengan SDM dan pengkajian ini. Yang terpenting dari proses HRD ini adalah teman-teman memahami bahwasannya proses HRD atau SDM dengan penggajian ini sangat related sekali, terutama berkaitan dengan direct labor cost. Ya. Dari situlah kemudian ini menjadi penting untuk dilihat, terutama dari sisi penggajian, dari sisi pendataan, input-input yang dilakukan, baik didapat dari pajak, jangan sampai kita kurang bayar pajak, nanti akan dituntut. Jangan sampai dari asuransi pendemikian, begitu pula dari sisi attendance. Ya, jangan sampai kita juga dapat keluhan, komplain dari pegawai, loh saya udah masuk tapi kok dibayarnya sekian, seterusnya gitu ya. Itu juga menjadi perhatian. Dan di siklus ini, teman-teman juga banyak sekali ya istilah-istilah baru yang kita dapati ya, time card, job time ticket, time sheet, dan seterusnya. Ini mungkin perlu menjadi perhatian bagi teman-teman ya, sehingga teman-teman nanti ketika melakukan pengisian itu bisa tahu jawabannya. Tardiness, absenteeism, itu hal-hal yang mungkin bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang keluar. Baik, ada pertanyaan sampai di sini, silakan sambil Kak Ferry melakukan foto seperti mana biasa. Silakan, ada yang ingin mengajukan pertanyaan?
Saya, Kak. Silakan, dengan siapa, nomor berapa? Saya Iga Dipta Pramana, absen 12. Baik, Iga Eh, Dipta, silakan. Izin bertanya, Kak. Bisa nggak ya kalau perhitungan pajak itu bisa ditilap atau dicuri oleh perusahaan? Kan perusahaan nggak tahu cara dan aturan pajak penghasilan yang benar. Sehingga bisa aja kan perusahaan dipungut lebih banyak daripada seharusnya. Itu perusahaan menangkalinya gimana ya, Kak, bagusnya? Makasih, Kak. Dan bisa nggak? Dari sisi perusahaan atau dari sisi teman-teman di pajak? Maksud pertanyaan ini? Dari sisi bisa nggak dicuri, sama kalau memang bisa, itu pengakalannya tuh gimana? Ya, baik. Ya, kalau dijawab bisa tidaknya itu termasuk risiko. Makanya tadi ada tulisan risikonya adalah apa tadi? Fraud ya, fraud atau theft atau fraudulent ya. Fraudulent atau theft gitu ya. Pencurian atau proses penggelapan ya, atau korupsi dan seterusnya. Contoh yang kita ambil satu contoh aja ya, ini real Kak Ferry contohkan ya. Tapi mohon maaf ya, mungkin Kak Ferry nggak bermaksud melukai teman-teman pajak, tapi ini cerita real zaman dulu lah, bukan zaman pajak-pajak sekarang lah gitu ya. Kalau zaman pajak sekarang mungkin sudah lebih baik ya. Jadi dulu ketika Kak Ferry ada di Ambon gitu ya, terkait dengan sebuah bank, ya sebut saja Bank X gitu ya. Di Bank X ini sedang diaudit oleh teman-teman dari pajak, ya. Nah, ketika diaudit oleh teman-teman pajak, dilakukan perhitungan. Nah, biasanya gini, Mas Dipta. Jadi ketika sudah selesai dilakukan perhitungan oleh tim auditor dari pajak, itu akan dimintakan ke manajemen untuk menjawabnya. Gitu. Ada hak manajemen di sana menjawabnya. Nanti manajemen akan melakukan perhitungan. Benar nggak perhitungan teman-teman auditor pajak ini, gitu kan? Ternyata kalau misalnya benar, itu kan ada hitungannya. Ada tertunggak pajak atau pajak yang belum dibayar dan ada pajak yang sudah dibayar. Nah, kebetulan Bank X ini ditemukan oleh auditor yang ada waktu Kak Ferry di satu tempat gitu ya, di sana. Itu apa namanya, ternyata menunggaknya sampai dengan angka ceritanya itu 12M ya, 12M. Nah, kemudian teman-teman auditor ini disampaikan oleh si bank tadi, gini aja deh, tolong dikurangi nilai pajak saya, jangan apa nih, jangan 13M atau jangan 13M, tapi cukup kenakan saya 5M saja deh, gitu kan. Saya akan bayar 5M. Nah, bagi teman-teman auditor, saya akan bayar 3M deh buat teman-teman. Ya, gitu ya. Contohnya misalnya waktu itu saya agak lupa-lupa ya, timnya itu ada berapa jumlahnya. Ya misalnya 5 saja, kalau 3M dibagi 5 kan udah masing-masing ya sekian banyak ya, 600 juta ya, setengah M gitu ya. Nah, itulah yang kemudian teman saya itu nggak mau menandatangani berita acara tersebut ya, berita acara hasil audit tadi. Akhirnya dia dikucilkan sama teman-teman yang lain. Ya, tapi mungkin karena integritas dia ya, akhirnya dia pindah ke Jakarta. Itu salah satu contoh bentuk fraud ya. Jadi dari sisi siapa nih? Dari sisi pegawai itu bisa di-fraud, Mas Dipta. Kalau tadi kan dari sisi kerjasama dua pihak ya, baik dari sisi pegawai maupun dari segi auditor. Auditor menggelapkannya, melaporkannya kepada kantor pajak sekian gitu ya, cuma 5M, 3M yang masuk ke dia, bukan 13M lagi gitu kan. Dari sisi pegawai juga bisa dimainkan. Udahlah, saya bayarnya sekian, saya laporkannya sekian, ya gitu kan. Tapi ternyata ada yang dia tilep sendiri gitu ya, dan tidak dimasukkan sebagai pembayaran ke kantor pajak. Itu juga mungkin terjadi. Banyak sekali lah. Makanya teman-teman pajak itu berada di titik dan garda terdepan terkait dengan penerimaan negara. Ya, karena bisa jadi sisinya bisa jadi dari si koruptornya ada di lingkup perusahaannya, koruptornya juga bisa ada di lingkup teman-teman pajak juga. Ya, makanya mereka diberikan tingkat remunerasi yang tertinggi agar jangan sampai mereka tergoda dengan hal-hal tersebut.
Dan bahayanya juga bukan hanya terkait ini ya, bagi orang-orang yang idealis gitu ya, idealis banget gitu misalnya. Kemudian dia masuk ke dalam posisi ranah-ranah seperti itu, bisa jadi hidupnya itu terancam. Ya pernah dengar ya orang nagih pajak di Medan tembak? Pernah dengar belum? Nah, ya udah lama beritanya udah lama. Atau ya pernah dengar kalau bea cukai juga sama tuh untuk penerimaan. Mereka tuh sampai bahkan berhubungan sama anak istri, kalau apalagi dengan penyelundupan yang sifatnya besar sekali itu bisa terancam itu jiwa-jiwanya, dan itu sampai segitulah taruhannya gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Dipta bilang bisa di fraud, bisa banget Mas Dipta, bisa banget. Oke ya. Nah cara pencegahannya gimana? Gimana cara pencegahannya tadi Dipta tanya? Ya cara pencegahannya bisa dilakukan semacam biasanya akan dilakukan peer review Mas Dipta. Jadi ada peer atau untuk orang yang sama statusnya dia tidak akan dipertahankan di tempat yang sama tersebut terlalu lama. Misalnya dalam waktu 2 tahun dia harus sudah pindah. 2 tahun dia pindah, 2 tahun dia pindah. Kenapa harus dipindah sedemikian cepat? Agar proses dia berkenalan dengan sistem, proses dia berinteraksi dan bermesraan dengan sistem-sistem yang lain itu tidak terlalu jauh gitu ya. Itu salah satu bentuk kontrolnya. Salah satu bentuk kontrol yang lain sekarang sudah terhubung kalau tidak salah. Jadi kita nggak bisa ngemplang lagi Mas Dipta, terus terang terutama untuk pajak yang terkait karena data kita sudah langsung diambil oleh teman-teman pajak gitu ya. Kalau buat pegawai-pegawai kayak pemerintah ya. Tapi kalau buat pegawai-pegawai kayak perusahaan mungkin belum tentu nih, belum tahu juga sih sudah terhubung semua atau belum. Tapi biasanya teman-teman pajak akan melakukan proses itu pelan-pelan. Yang menghubungkan itu tadi, melingkan antara data-data yang ada dengan data-data yang seharusnya diterima. Sehingga nanti proses pembayarannya udah bukan lagi based on hitung-hitungan, tapi sudah based on trik rekor bahwasanya pegawai dia sekian, perlakuan layanan dia sekian, pajak dia sekian. Jadi langsung automatic by system. Itu paling bagus untuk bisa meredam atau mengkontrol terkait dengan fraud-fraud tersebut. Demikian Mas Dipta ya. Satunya tadi terkait dengan mutasi orangnya, yang kedua terkait dengan sistemnya. Gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan atau dia mau menambahkan juga boleh. Sama-sama Mas Dipta. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Semoga cukup jelas ya, semoga cukup jelas jadi bisa difahami terkait dengan siklus ini. KF. Ya gimana Mas Satria? Grace minta tolong untuk nge-approve Grace approve Grace. Grace mau masuk. Oh iya udah. Sudah. Oke. Loli gimana? Loli sudah. Loli sudah ya? Oke. Mega yang dia. Oke, sudah. Oke, ya Mas. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup ya? Kalau cukup, mengingatkan sekali lagi terkait dengan tes individu. Ya. Tes individu sudah ada dari yang 8, 9, 10 ya. Pertemuan pertama setelah UTS, kedua, ketiga. Ya, jadi dari mulai revenue, expenditure, lalu kemudian apa satu lagi sebelum Aktiva? Aktiva ya, benar ya, Aktiva. Jadi revenue, expenditure, dan Aktiva. Untuk yang pertemuan kemarin, pertemuan 11 dan sekarang 12, insya Allah deadline-nya minggu depannya lagi. Jadi tenggat waktunya minggu depannya lagi. Jadi untuk yang 8, 9, 10, tenggat waktunya adalah hari Minggu 23, 59 WIB. Ya. Jadi hari Senin dini hari, gitu ya, atau hari Minggu malam, tengah malam, hari Minggu tengah malam atau Senin dini hari. Seperti itu. Ya, untuk waktunya sih kalau Kaveri hitung-hitung 30 menit bisa selesai. Tapi Kaveri memang sengaja spare, siapa tahu teman-teman memang mau fokus, mau lama bisa itu ya, bisa menyelesaikannya dengan baik. Sehingga nilai untuk ini kan akan menyokong nilai terkait dengan aktivitas kelas, dan nilai ini akan menyumbang 40% loh ya, 40% dari total nilai.
Jadi manfaatkan betul-betul untuk menyelesaikannya dengan baik. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, demikian saja bisa kita akhirkan. Untuk pertemuan berikutnya tetap di hari Jumat, sudah tinggal 2 pertemuan terakhir ya. Minggu depan dan minggu depannya lagi. Planning untuk yang hari terakhir kita akan sama-sama seperti yang di UTS kemarin, kita akan lakukan review plus jangan lupa untuk penyampaian tugasnya 2 hari sebelumnya, yakni hari Rabu. Gitu ya. Jadi di pekan terakhir akan kita sama-sama ikuti sebuah kuliah terkait dengan revolusi industri 4.0, apa saja yang terkait dengan SIA, dan kemudian kita akan review ulang terkait dengan apa yang harus disiapkan untuk UAS di tanggal 18 ya, setelah hari raya, hari ulang tahun kemerdekaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menyelami dan kemudian menikmati proses pembelajaran terkait dengan SIA ini, dan sukses untuk pelajaran-pelajaran SIA ini dan juga untuk pelajaran-pelajaran lainnya. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakannya. Semoga jangan lupa ya, makan-makannya senantiasa dijaga, diproteksi, ikuti protokol kesehatan. Ya, jangan sampai juga nanti teman-teman jatuh sakit sebelum ujian ya. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi. Semoga semua kita diberikan kesehatan dan semoga wabah COVID ini segera diangkat ya oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dari bumi Indonesia dan dunia secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Kita end ya. Terima kasih.